Kebakaran yang melanda Lapas Kelas 1 Tangerang menewaskan puluhan narapidana, menunjukkan betapa rentannya infrastruktur lapas yang ada di Indonesia. Kita sudah terhubung melalui Zoom dengan Deputi Program Pusat Kajian Tahanan Center Detention Studies, yaitu Bapak Gatot Goi. Selamat malam Pak Gatot. Malam Mbak. Ya Pak Gatot, Menkumham sudah mengaku bahwa meskipun sudah dilakukan penambahan daya, faktanya memang belum ada perbaikan nih instalasi listrik di Lapas Kelas 1 Tangerang sejak pertama kali dibangun, berarti artinya sejak 1972. Kalau melihat kondisi seperti ini, sebenarnya apa nih yang salah dengan infrastruktur lapas yang ada di Indonesia? Ya, intinya sih sebenarnya perawatan ya. Jadi perawatan secara berkala, pemeriksaan secara berkala terhadap instalasi listrik dan kualitas dari bangunan lapas rutan. Karena apa? Misalnya kita bandingkan dengan Sukamiskin ya. Lalu kemudian dengan Lapas Kelas 1 Cirebon, lalu kemudian Rutan Cirebon itu kan dibangun sekitar tahun 1800-an. Nah, kondisinya juga over kapasitas gitu ya. Tetapi bukan kemungkinan ya, karena belakangan Sukamiskin ya menjadi sorotan lapas yang primadona, kemudian ada perbaikan sarana di sana ya, termasuk misalnya di Cirebon ya ada kelas 1, lalu kemudian di rutannya juga termasuk over kapasitas ya, dan kondisinya sama ya, terbuat dari mayoritas itu adalah kayu ya, dan plafon dan genteng ya. Jadi sebetulnya ya kita sih melihat soal perawatan ya sama pemeriksaan berkala dari pihak lapas, apakah itu dilakukan secara rutin ya, di lapangan. Oke. Nah, kalau berdasarkan hasil penelitian kami ya beberapa kali terlibat melihat ketata laksanaan dan struktur organisasi, memang tidak ada pejabat fungsional khusus untuk ngurusi soal listrik dan bangunan di sana, gitu ya. Nah, kalaupun ada orang-orang yang bekerja di sana ya, jadi ahli di bangunan ya, lalu kemudian instalasi listrik dan air, itu biasanya belajar otodidak ya, tidak sesuai dengan keahliannya di ilmu pemasyarakatan ya. Biasanya ada seminar, diklat dan pengalaman gitu ya, sehingga orang-orang itu fokus di isu-isu ini, tapi ini terbatas orangnya ya, tidak semua ada di lapas rutan, di Kanwil maupun di Jenpas, orang-orang ini terbatas. Nah, ini yang harus menjadi perhatian dari pemerintah ke depan, bahwa petugas-petugas fungsional ini dibutuhkan di lapangan gitu ya, untuk melakukan pemeriksaan listrik, bangunan ya, termasuk juga air juga menjadi masalah di lapangan sebetulnya. Oke. Nah, kalau di total dari jumlah lapas rutan sekitar 600, maka ya minimal itu petugas fungsional ada 600 orang gitu ya. Kalau ada shiftnya ya berarti dikalikan aja berapa shiftnya, 2 kali atau 3 kali. Nah, itu kebutuhannya sebetulnya, dan mudah sekali sebenarnya dihitung ya, secara kasar gitu Mbak. Berarti bisa kita katakan bahwa dengan adanya salah satu contohnya adalah kebakaran yang terjadi di Lapas Kelas 1 Tangerang ini menunjukkan bahwa lagi-lagi pengelolaan dalam lapas itu sangatlah lemah, bisa ditunjukkan dari infrastruktur yang ada, kemudian SDM-nya juga tidak mumpuni ya? Ya, kalau terlihat dari korban yang begitu banyak, ini juga bisa dikatakan ada keterlambatan ya untuk merespon bencana kebakaran. Nah, harusnya kan di proses secara protap kan sudah ada sebenarnya ya, protap 57 tahun 2019 itu sudah ada. Nah, kalau itu bisa dijalankan, diterapkan ya, petugas standby ya di lapangan ya pada saat kejadian ya, bisa mencegah terjadinya banyak korban seperti kejadian kemarin itu. Baik, berarti banyaknya jumlah korban yang tidak bisa diselamatkan saat kebakaran ini terjadi, apakah bisa menjadi indikasi terjadinya kelalaian dalam pedoman penanggulangan bencana yang terjadi di dalam lapas? Ya jelas kelalaian dong ya, karena menimbulkan banyak korban, lalu kemudian dijelaskan juga bahwa terlambat ya membuka kunci ya. Dan itu sudah diketahui bahwa ini bangunan-bangunan tua, tetapi tetap saja yang namanya narapidana tetap dimasukkan ke dalam sana gitu loh. Dan ini
sudah jelas ya sebuah bentuk kelalaian dan secara moral sebetulnya harus ada yang bertanggung jawab untuk masalah ini sebetulnya. Oke, Karena siap. dari sisi korban cukup menyedihkan ya, memprihatinkan gitu ya. Dan ini kejadian pertama di Indonesia, kematian narapidana ya terkait dengan bencana ini paling tinggi ya dalam sejarah. Berarti kalau melihat kondisi seperti ini, siapa yang paling bertanggung jawab? Ya tentu ini harus diinvestigasi dulu Mbak. Jadi kalau memang ini konsleting listrik ya, berarti siapa yang bertanggung jawab di urusan kelistrikan di lapangan. Nah kalau memang budgetnya sudah ada, lalu kemudian itu tidak diterapkan, berarti kan ada operator lapangan yang akan yang bisa dimintai pertanggungjawaban. Oke. Tapi kalau misalnya budgetnya tidak ada, orangnya tidak ada ya, lalu kemudian proses pemeriksaannya juga tidak dilakukan misalnya di level kanwil misalnya, itu juga akan bisa dimintai pertanggungjawaban. Jadi bergantung pada hasil investigasi yang dilakukan oleh pemerintah pada saat sekarang kalau menurut saya ya. Baik, Mas Gatot mungkin bisa ditegaskan sebenarnya idealnya proses maintenance yang harus dilakukan di dalam lapas dan juga rutan itu seperti apa sih yang seharusnya dilakukan, berapa jumlah SDM yang tadi sempat disebutkan ya, 600 dikali shiftnya. Nah infrastruktur apa yang harus ada? Ya, sebenarnya secara kalau kita merujuk pada ini ya standar pemadam kebakaran, itu kan sebenarnya minimal tuh ada setahun itu ada rutinitas kunjungan pemadam kebakaran ke gedung-gedung ya untuk melakukan pemeriksaan. Nah ini yang minimal saja setahun ya untuk melakukan pemeriksaan, termasuk pemeriksaan instalasi listrik sebetulnya ya bisa dilakukan oleh pemadam kebakaran. Nah ini juga harus menjadi perhatian pemerintah bahwa rutinitas ini penting gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya kita membaca pedoman penanggulangan bencana, itu pertama itu harus ada kajian resiko ya, kajian resiko terkait dengan bencana yang mungkin terjadi di gedung lapas atau rutan. Nah ini juga harus dilihat apakah ada kajian resiko yang disusun oleh setiap lapas dan rutan ya untuk mengantisipasi bencana termasuk bencana kebakaran. Okay. Lalu kemudian MONEF ya, monitoring dan evaluasi itu harus terus-menerus dilakukan ya, minimal misalnya sebulan sekali untuk menghitung ya, mengkalkulasi resiko-resiko bencana yang bakal terjadi setiap bulannya ya. Bisa jadi bencana alam atau kebakaran, termasuk juga kerusuhan. Kerusuhan perkelahian itu sebetulnya secara rutin harus dilakukan ya. Tetapi kelihatannya karena lapas kita ini kondisinya overcrowding ya. Dan biasanya yang penting aman ya, kegiatan-kegiatan penting ini tidak berjalan gitu ya, karena memang keterbatasan orang ya, lalu sudah disibukkan dengan mengurus orang yang begitu banyak ya, sehingga hal-hal penting ini tidak terlaksana di lapangan. Ya, nah tadi kita bicara soal over capacity, overcrowded begitu ya kondisi yang ada di dalam lapas. Pemerintah kemudian membuka opsi untuk membangun lapas baru, berencana untuk membuat lapas baru di Indonesia. Apakah menurut Pak Gatot ini menjadi solusi dan apa yang harus diperhatikan pemerintah dalam pembangunan lapas ini agar hal serupa tidak lagi terjadi? Ya, sebetulnya untuk menangani overkapasitas ya pemerintah wajib melakukan intervensi pada arus masuknya ya. Jadi misalnya pidana-pidana pendek dan narkotika itu sebaiknya dipidana untuk menjalankan pidananya di luar lapas ya. Kecuali misalnya kasus-kasus yang sangat serius ya, pembunuhan, bandar, pelecehan seksual, nah itu baru masuk ke dalam penjara. Tetapi ada arus masuk ya terhadap kejahatan tertentu yang bisa dipidana untuk pengawasan, percobaan, denda dan seterusnya. Nah untuk situasi overcrowding sekarang sebetulnya intervensi itu terhadap arus keluarnya. Jadi ini ada di kewenangan Kementerian Hukum dan HAM ya. Jadi ini seperti misalnya 2020 kan bisa melakukan modifikasi soal pengertian asimilasi gitu ya. Nah ini yang sebetulnya bisa dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan modifikasi, menafsirkan apa sih arti asimilasi dan kemudian membuat kebijakannya agar isi hunian ini bisa turun ya. Khususnya misalnya kasus-kasus yang
tadi terkait dengan penggunaan narkotika, lalu kemudian hukuman pendek di bawah 5 tahun. Nah, itu bisa diintervensi sebetulnya. Oke, baik. Nah, kalau nanti sudah tersisa misalnya pengguna sudah keluar, lalu kemudian hukuman pendek sudah keluar, tetapi tetap overcrowding, maka kapasitas hunian harus dipenuhi, Mbak. Ya, jadi mau tidak mau kita harus membangun lapas untuk kebutuhan hunian tadi. Ya. Nah, sampai 2025 kalau tidak ada intervensi dari pemerintah di arus masuk maupun arus keluar, maka overkapasitas itu kalau hari ini 260.000, maka 2025 itu akan mencapai 311.000, gitu ya. Ini yang kemudian harus diantisipasi dari sekarang ya. Sekarang aja sudah crowded, apalagi nanti mencapai 311.000, ya akan jauh lebih crowded. Ya, jadi solusinya ya mempersiapkan hunian ya dengan membangun lapas-lapas baru dengan material-material yang tidak mudah terbakar ya. Lalu kemudian juga klasifikasinya harus jelas gitu ya. Kalau banyak misalnya narapidana dengan resiko high risk misalnya buat bandar ya, maka lapas-lapas itu harus dibuat klasifikasinya sebagai lapas high risk. Ya. Baik, berarti sudah waktunya saat ini sama-sama pengelolaan lapas di Indonesia ini diperbaiki, mulai dari perencanaan, monitoring dan evaluasi juga harus benar-benar dijalankan dengan infrastruktur yang terbaik dan juga sumber daya manusia yang dilengkapi dengan kemampuan yang ada ya Pak Gatot. Betul. Baik. Betul sekali. Terima kasih banyak Pak Gatot sudah bergabung bersama kami malam hari ini di CNN Indonesia Connected. Sehat selalu Pak. Sama-sama. Selamat malam.